Jokowi terus memutar otak Sontolonya agar dia tidak dicokok oleh pemerintahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini, tepat di tanggal 17 Agustus 2024, kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Di mana hari ini tercipta sejarah baru, teman-teman. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dilaksanakan di ibu kota Nusantara. Ibu kota yang kita bangun, kita rancang sendiri, istana negara yang kita bangun sendiri, mencerminkan bagaimana Indonesia itu bukan hasil bangunan dari Belanda, teman-teman. Ini patut untuk kita banggakan dan tentunya sangat membanggakan bagi masyarakat. Dan upacara tadi juga dihadiri oleh Bapak Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, teman-teman. Dan juga bagaimana khidmatnya upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih yang juga dilaksanakan di IKN. Wah, ini membuat banyak orang, banyak mata kepanasan dan kebakaran jenggot, teman-teman. Utamanya bagi orang-orang yang tidak senang dengan IKN, orang-orang yang selalu membenci, menyebarkan hoax, menyebarkan kebencian terkait IKN dan juga Presiden Jokowi. Ya, siapa mereka? Tidak lain, tidak bukan Amin Rais dan kawan-kawannya. Salah satu kawannya Dr. Tifa, yang pada video ini kita akan mereaction apa yang mereka katakan, teman-teman. Saya ini bingung ya, mungkin mereka ini sakit hati, semakin sakit hati karena tidak pernah diundang ke IKN, teman-teman. Mereka tidak pernah diajak untuk menyaksikan bagaimana kemegahan IKN, bagaimana kerennya IKN. Makanya mereka semakin menyerang Pak Jokowi gitu, karena nggak diundang sama sekali. Nggak diundang upacara, nggak diundang berkunjung ke IKN untuk melihat bagaimana megahnya IKN. Makanya mungkin mereka sakit hati banget, teman-teman ya. Aduh, apalagi ada orang yang gelarnya dokter, tapi kerjanya menyebarkan kebencian gitu. Entah apa yang ada di kepala dia, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke video intinya, teman-teman ya, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya karena di kesempatan kali ini kita akan mereaction apa yang mereka katakan, teman-teman. Benarkah apa yang dia sebarkan? Tapi yang paling menarik, yang membantah ucapan mereka adalah orang-orang yang tinggal di Kalimantan Timur, yang notabene dekat dengan IKN, yang tahu bagaimana sekitar IKN, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Nah, ini ada akun Twitter dari Dr. Tifa, teman-teman. Ya, memang dokter ini sangat konsisten dan memang aktif menyebarkan kebencian, mengolok-olok, mengata-ngatai Presiden Jokowi dan juga IKN, teman-teman. Kesombongan dan itulah Raja Kodok akan dibayar 65 hari ke depan, daerah penyangga IKN banjir dahsyat. Ini baru awal. Waduh, jadi video yang disebarkan orang ini ya, itu banjir di daerah Balikpapan dan sekitarnya, yang mereka mengorkestrasikannya bahwa banjir yang terjadi itu akibat pembangunan IKN gitu. Jadi IKN dibangun sehingga menyebabkan iklim atau lingkungan menjadi rusak sehingga daerah-daerah penyangga IKN itu bisa banjir, teman-teman. Nah, itu maksud dari Dr. Tifa ini. Nah, setahu saya, teman-temannya, dokter ini kan profesi yang sangat mulia gitu. Mulia banget, ini profesi yang sangat mulia, tapi kelakuan orangnya ini, Dr. Tifa ini tidak mulia, teman-teman. Masa ya seorang dokter yang profesinya mulia menulis kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diutarakan kepada seorang presiden gitu. Boleh kita mengkritik, tapi ya dengan menggunakan kata-kata yang baik dan bijak gitu. Jangan menggunakan kata-kata yang seperti ini. Ini mah mencerminkan bagaimana kedunguan orang yang menulis, teman-teman ya. Bagaimana kedunguan Dr. Tifa sendiri yang menulis. Saya juga bingung apa motivasi dia mengatakan hal demikian ya. Ini mah udah kurang ajar jatuhnya, teman-teman. Ini bukan mengkritik, ini ngata-ngatain jatuhnya. Ya, balik lagi seorang dokter yang mulia tapi ya perbuatannya tidak mulia gitu. Nah, sekarang ini ada bantahan ternyata dari salah satu orang yang lama tinggal di Kalimantan. Ya, dia membantah apa yang ditulis Dr. Tifa tadi, teman-teman. Propaganda aneh yang disebarkan Dr. Tifa tadi. Saya pernah tinggal 3 tahun permanen di Balikpapan tahun 2006 sampai 2009. Lanjut 1 tahun di 2016.
Di daerah MT Haryono, Gunung Sari sampai dengan Batakan, kalau hujan ya sering banjir begitu karena dataran rendah, tapi cepat surut karena sebelahnya laut. Balikpapan ke IKN jauh woi. Terus yang komen mengira itu dekat IKN wak. Apalagi yang nggak pernah ke Kalimantan dikira jarak antara kota cuma 30 kilometeran seperti di Jawa. Nah ini bantahan terhadap Dokter Tifa tadi yang dungu menulis ya. Nah itulah tadi teman-temannya sambil mengata-ngatai Presiden Jokowi ya. Itulah. Ternyata Balikpapan itu sejak 2006 itu memang biasanya banjir teman-teman kalau hujan lebat, tapi cepat surut. Dan ditulis Dokter Tifa tadi, dia tuh seakan-akan mengatakan bahwa karena IKN Kalimantan Timur banjir. Semua bencana banjir tiba karena rusaknya alam, rusaknya lingkungan. Waduh, inilah kedunguan-kedunguan orang-orang yang selama ini menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang tidak sesuai fakta teman-teman ya. Balikpapan itu ke IKN jauh. Nah, jauh ternyata teman-teman. Terus yang komen mengira itu dekat IKN, apalagi yang pernah. Nah, Dokter Tifa ini saya yakin dia belum pernah ke IKN, belum pernah ke Kalimantan Timur. Ya, dia nggak tahu bentuk geografis Kalimantan Timur itu bagaimana. Dikira kayak Jawa ya kan. Jarak antar kota itu dekat kata abang ini. Ternyata jauh jarak antar kota yang ada di Kalimantan. Wow. Inilah orang-orang ya kan. Inilah orang-orang yang selalu menyebarkan kebencian tapi dibantah sendiri oleh masyarakat yang memang asli dari sana teman-teman. Ya apa nggak malu gitu? Mau ditaruh di mana mukanya seorang dokter menyebarkan berita yang seperti itu? Mau ditaruh mana mukanya gitu ya kan? Kalau kata Rocky Gerung ya kita pinjam aja kata Rocky Gerung. Dungu. Makanya kalau menyebarkan sesuatu itu mbok ya. Diriset dulu, dicari dulu fakta sebenarnya. Jangan hanya karena emosi Anda semata, kebencian Anda semata kepada Pak Jokowi, Anda menyebarkan hal-hal yang membuat Anda malu sendiri. Ingat ya, profesi Anda itu mulia dokter, tapi jangan membuat rendah karena kelakuan Anda gitu ya kan. Apalagi ya dengan fashion Anda yang sangat, ya itulah teman-teman. Kita nggak bisa sebutkan karena ya lagi sensitif sekarang soal itu ya. Nanti diserang pula kita gara-gara itu. Nah, sekarang kita mau dengar nih, mau melihat apa lagi kata Amin Rais gitu. Apa karena beliau tidak diundang ke IKN makanya sakit hati, makan hati sampai pengen itulah teman-teman ya. Oke. Yang jelas akan dijadikan Golkar itu boneka politiknya. Oh, soal Golkar, boneka Jokowi politik. terus memutar otak sontolonya agar dia tidak dicokok oleh pemerintahan yang akan datang. Nah, akrobat petakilannya untuk memaksa DPR supaya Watimpres diganti dengan DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang harapan naifnya bisa dia ketuai merupakan satu hal yang sangat tidak masuk akal. Jadi dulu waktu saya ketua MPR itu DPA sudah dibuang ke tong sampah sejarah. Waktu dia ketua MPR ya. Tapi oleh pendekar kebohongan ala Pinocchio Jawa justru akan dihidupkan lagi. Ini yang mengerikan. Mengerikan apanya gitu ya kan? Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Pertimbangan Agung itu, aduh. Pak Amin, waktu Anda jadi ketua MPR bukan hanya DPR yang Anda jatuhkan, hilangkan, tapi Gus Dur juga Anda jatuhkan gitu ya kan. Aduh, sampai Gus Dur mengatakan Anda tuh pembohong. Aduh, tapi ya apa yang membuat Anda seperti ini, Bung Amin Rais? Apakah karena Anda tidak diundang ke IKN untuk upacara? Atau biar Anda lihat gitu aslinya IKN seperti apa, wujud IKN seperti apa, hasil kerja Jokowi seperti apa, biar Anda tidak melulu membuat video kebencian-kebencian gitu, menghasut masyarakat, membuat masyarakat bodoh. Karena Anda ini sudah beberapa kali ingin menjatuhkan Jokowi tapi nggak bisa. Karena apa? Rakyat lebih percaya Jokowi daripada Anda, Amin. Itu yang Anda harus tahu gitu ya kan. Masyarakat lebih percaya Jokowi. Terbukti hasil surveinya 80% lebih masyarakat itu percaya dengan Presiden Jokowi, suka dengan Presiden Jokowi. Coba disurvei, suka mana orang antara Presiden Jokowi dan juga Amin Rais? Ya pasti Jokowi. Karena Anda
itu tidak punya prestasi di republik ini kecuali menjatuhkan presiden gitu. Itu aja. Aduh, jadi nggak usah berbangga diri gitu, nggak usah ngata-ngatain Presiden Jokowi kalau Anda sendiri nggak punya prestasi apa-apa. Anda bikin partai yang nggak lolos, ribut-ribut lagi. Ya mending udahlah, nikmati aja masa tuanya Bung Amin. Ini bukan era Anda lagi. Seperti kata Bung Surya Paloh ke Anies gitu. Bung Anies, ini bukan eranya Anda lagi di Jakarta. Itu yang harus Anda tahu. Aduh. Nah, setelah ini teman-teman kita akan lihat bagaimana aktivitas Presiden Jokowi sebelum upacara 17 Agustus di IKN, teman-teman. Dan bagaimana pandangan pendapat dari beberapa pejabat di bawah pejabat badan kalau nggak salah ya, terkait dengan IKN, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Memantau langsung IKN, teman-teman ya. Waduh. Keren banget IKN ya. Pagi ini saya bangun tidur langsung siap berkeliling dengan Pak Presiden dan pembangunannya menurut saya spektakuler. Spektakuler. Bagus sekali. Jadi selamat untuk keberhasilan bangsa Indonesia tentunya. Jadi saya 1,5 bulan yang lalu itu kesini kan belum jadi nih. Saya agak pesimis, saya ketemu Pak Menteri PUPR itu apa jadi, ternyata jadi Bu gitu, ternyata benar-benar jadi, hebat, selamat ya. Harap Ibu ini aja ya, nggak percaya kalau IKN bakal jadi dan digunakan di 17 Agustus, teman-teman. Makanya untuk IKN juga menjadi ibu kota yang benar-benar menjadi idaman bangsa Indonesia. Tadi tuh Hatta Jasa ya. Wih, keren banget teman-teman. Inilah IKN yang kita banggakan ya. Oh iya, Hatta Jasa guys. Nah ini persiapan untuk ini ya, detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di IKN, teman-teman. Keren banget. Ini kota yang kita banggakan, teman-teman. Ibu kota yang hasil karya kita sendiri, teman-teman. Wih, megahnya, gagahnya. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Ya, itulah tadi beberapa komentar saya terkait dengan Amin Rais yang mungkin masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati karena tidak diundang ke IKN. Bagaimana juga Dokter Tifa yang juga masih kekeh menyebarkan kebencian, menyebarkan berita-berita yang tidak valid, dan juga selalu menyebarkan propaganda agar masyarakat semakin benci terhadap Presiden Jokowi. Tapi ya sia-sia terus ya kan, masyarakat makin cinta. Jadi ya udahlah. Saya hargai kegigihan Anda semua untuk menyerang Presiden Jokowi, tapi ya introspeksi diri lah. Jadi bukan cuma Anies yang harus introspeksi diri, kalian juga sepertinya harus introspeksi diri deh. Apa yang kalian lakukan selama ini terhadap Presiden Jokowi itu bener nggak sih? Aduh, jangan memumpuk kebencian di hatimu dan menyebarkannya ke masyarakat. Ya itu aja sih pesan saya buat para pembenci. Dan mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja, teman-teman. Saksikan terus video saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.